Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share 2 resep cara mengolah ayam yang pedas dengan menggunakan 2 macam cabai. Yang pertama cabai merah dan yang kedua cabai hijau. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya? Yuk simak video ini sampai selesai biar kamu bisa nge-recook. Di video yang pertama ini saya akan share resep membuat ayam bumbu terasi ala saya. Selain menggunakan terasi, dalam resep ini saya juga menggunakan beberapa rempah-rempah. Nah, pas banget ya, sekarang di Indonesia lagi marak-maraknya flu. Loh, emang apa hubungannya? Sambil makan, yuk kita bahas sedikit tentang rempah-rempah yang banyak terdapat di Indonesia dan sering digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, rempah-rempah itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yang paling menonjol dan hampir di semua rempah memiliki manfaat ini adalah anti peradangan. Emangnya peradangan itu apa sih? Jadi, peradangan adalah respons tubuh terhadap penyakit, cedera, atau sesuatu yang seharusnya tidak berada di dalam tubuh, seperti kuman atau zat kimia yang beracun. Jadi, mencegah terjadinya peradangan bukan berarti menjadikan tubuh tidak merespons benda asing tadi ya, tapi tujuannya adalah untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan akibat respons tubuh terhadap benda asing tadi, seperti mengurangi adanya kemerahan, pembengkakan, hangat atau demam, maupun nyeri atau rasa sakit. So, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook dan merasakan manfaat dari menu kali ini. Yuk kita masuk ke step atau cara pembuatannya. Seperti biasa, saya menggunakan ayam bagian paha. Kemudian saya potong menjadi 2 dan sebelum memasaknya, saya akan memarinasi terlebih dahulu ayamnya. Menggunakan garam, sedikit baking powder, dan bawang putih yang sudah saya cincang. Ini semua bahan-bahan marinasi dan ayamnya akan dipijat sampai dengan bumbunya merata ke semua permukaan ayamnya. Setelah ini, ayamnya akan saya diamkan atau saya marinasi selama saya menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi, kita nggak wasting time ya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bahan-bahan yang lain. Jadi, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat menu kali ini adalah cabai merah keriting, cabai rawit merah besar atau cabai setan, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ini adalah bumbu-bumbu yang mau kita haluskan. Menghaluskannya bisa sesuai dengan selera masing-masing, bisa kasar ataupun sampai benar-benar halus. Dan menghaluskannya boleh menggunakan blender, chopper maupun cobek. Untuk membantu menghaluskannya boleh menggunakan air ataupun minyak. Ini adalah rempah-rempah yang digunakan. Ada cengkeh, kapulaga, bunga lawang, dan kayu manis. Kemudian saya tambahkan juga si primadonanya yaitu terasi. Setelah ini langsung kita tumis bumbunya tadi sampai benar-benar tanak dan pecah minyak seperti ini. Oh iya, satu lagi rempah yang lupa saya sebutkan dan udah saya cemplungkan yaitu asam kandis. Nah, kalau semua bumbunya sudah tanak, ini langsung aja kita masukkan ayamnya. Jadi di sini saya menggunakan sekitar 1 kg ayam bagian paha dan saya potong menjadi 2. Kalau kamu mau menggunakan bagian yang lainnya, silakan saja ya, disesuaikan dengan selera kamu dan keluarga di rumah. Setelah semua ayamnya masuk, ini mau lanjut kita aduk-aduk sampai bumbunya merata ke semua permukaan ayamnya dan sampai ayamnya berubah warna. Kalau ayamnya semua sudah tercoating dengan bumbunya dan sudah hampir berubah warna ke semuanya,
kita sekarang mau memasukkan air. Nah, saya menggunakan airnya sedikit aja ya, sekitar 100 sampai dengan 150 ml. Karena saya akan menggunakan metode memasak slow cook. Jadi ayamnya ini nanti akan mengeluarkan air dan minyak sendiri. Oleh karenanya, kalau kita menggunakan terlalu banyak air, nanti justru kuahnya akan menjadi banyak sekali. Lihat aja deh video ini sampai selesai biar kamu tahu apa yang saya maksud tadi, terutama buat kamu yang belum pernah memasak ayam dengan metode slow cook atau memasak dengan lambat perlahan dengan menggunakan api kecil. Karena biasanya kalau ayamnya itu digoreng terlebih dahulu sebelum dimasak, ayamnya tidak akan mengeluarkan minyak atau air lagi pada saat dimasak dengan menggunakan kuah seperti ini. Nah, ini ayamnya setelah diaduk-aduk, mau kita tutup dan kita masak dengan perlahan atau slow cook. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan bahan lain yang akan digunakan, yaitu daun kemangi. Nah, saya ini lagi petik-petik daun kemangi sambil memilih dan memilah daun kemangi yang masih bagus dan tidak busuk tentunya, karena biasalah ya kalau kita beli daun kemangi ataupun bahan-bahan lainnya terkadang ada terikut bahan-bahan yang kondisinya sudah agak jelek dan tidak layak untuk dipakai. Jadi sembari menunggu ayamnya matang, kita petik-petik atau siangi dulu si kemanginya. Jangan lupa sebelum dipetik-petik kemanginya dicuci terlebih dahulu ya. Oh iya, buat kamu yang fokus dengan kok daun kemanginya yang bolong-bolong tetap diikutkan juga. Jadi for your information, FYI, daun kemangi yang bolong-bolong ini masih tetap aman ya digunakan, karena sejatinya daun kemangi yang bolong-bolong ini berarti daun kemanginya dimakan oleh ulat. Jadi kalau ulatnya aja mau makan daun kemangi ini, berarti daun kemanginya aman untuk dikonsumsi kita. Karena biasanya ulat tidak akan mau datang apalagi memakan daun yang mengandung pestisida. Jadi kalau kamu menemukan daun dari sayuran ada bolong-bolong, jangan ragu untuk memakannya ya, asalkan dicuci terlebih dahulu. Karena insya Allah daun yang dimakan oleh ulat berarti aman. Setelah selesai dipetik kemanginya, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita mau lanjut untuk ngecek bagaimana keadaan ayamnya. Kita buka tutup wajannya, kita aduk-aduk secara berkala sesekali. Nah, untuk memastikan agar tidak gosong ya, karena kita hanya menggunakan sedikit air saja dalam proses memasaknya. Nah, coba deh kamu perhatikan, ini kuahnya segini ya. Coba kita cek untuk buka tahap selanjutnya. Nih, air atau minyaknya itu bertambah ya. Padahal saya tidak menambahkan air lagi ke dalamnya. Jadi ini merupakan air dan minyak yang keluar dari ayamnya sendiri. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian mau kita tutup sekali lagi untuk yang terakhir kalinya, untuk memastikan ayamnya benar-benar matang dengan sempurna. Nah, ini udah yang terakhir ya, lihat aja nih, kuahnya bertambah banyak kan. Jadi sekali lagi ya, saya tekankan bahwa ini merupakan minyak dan air yang keluar dari ayamnya. Oleh karena itu, kalau mau memasak ayam dengan kuah seperti ini, terutama yang dimasak dengan cara perlahan atau slow cook, lebih baik menambahkan airnya sedikit aja. Kemudian saya mau memberi seasoning, karena ayamnya sudah dimarinasi, kemudian sudah menggunakan terasi juga, jadi saya tidak menambahkan garam lagi ataupun kaldu bubuk ya. Saya hanya menggunakan sedikit gula. Tapi kalau kamu tidak mau menggunakan gula, nggak apa-apa, di skip aja ya. Nah, ini api kompornya udah mati ya. Sekarang kita masukkan daun kemanginya.
dan kita aduk-aduk sebentar sampai daun kemanginya agak layu. Jadi setelah ini akan saya tutup lagi supaya aroma kemanginya itu masuk ke dalam si ayamnya. Yuk sini ngacung dan komen di bawah kalau kamu suka makan dengan apapun menunya yang berkuah-kuah sampai nasinya dibanjiri kuah, karena biasanya rasanya jadi lebih mantap. Bener nggak? Nah, ini dia tampilan akhir dari ayam bumbu terasi ala saya. Di video yang kedua ini, saya akan share bagaimana cara saya membuat ayam lombok hijau atau ayam cabai hijau. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kamu bisa ngerikuk. Bahan-bahan yang digunakan adalah 15 siung bawang merah ukuran besar, 7 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 3 iris lengkuas, 1 batang serai, 10 lembar daun jeruk purut, 20 buah cabai hijau besar atau sesuai selera, 2 sendok makan ketumbar, 3 butir cengkeh, 1 buah bunga lawang, 1 batang kecil kayu manis, 2 buah kapulaga, 2 buah asam kandis, dan 1 kg ayam. Bahan yang dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai hijau, dan ketumbar. Tumis bumbu halus sampai matang atau sampai berubah warna, sampai tanak dan pecah minyak. Kita masukkan semua sisa bahan-bahan tadi ke dalam wajan, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya bumbu matang sempurna, tanak dan pecah minyak. Setelah itu kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk sampai ayamnya berubah warna. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan tambahan untuk seasoning. Ada garam, kaldu bubuk, dan pala bubuk. Lanjut kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya tadi tercoating merata ke ayamnya. Nah, selanjutnya ini saya mau memasukkan sedikit air aja, sekitar 100 ml. Di resep kali ini saya menggunakan ayam bagian paha bawah. Nah, kalau kamu mau menggunakan bagian ayam yang lainnya boleh-boleh aja ya. Ayamnya tadi saya marinasi terlebih dahulu dengan menggunakan sedikit garam, bawang putih bubuk, lada bubuk, sedikit baking powder, tepung maizena, dan minyak. Tujuannya agar ayamnya saat dimasak ini nanti juicy, bagian dalam dagingnya itu tidak keras, tidak alot, dan tidak mati daging. Nah, ini saya tadi menggunakan airnya sedikit aja, karena kalau kita memasak dengan metode slow cook atau masak dengan perlahan menggunakan api kecil, ayamnya akan mengeluarkan air dan minyak sendiri. Ini saya memasaknya sekitar 20-30 menitan ya, supaya ayamnya itu matang dengan sempurna dengan perlahan. Nah, lihat sendiri kan, ayamnya mengeluarkan air dan minyak sendiri, jadi kita tidak perlu menambahkan air yang banyak di awal tadi. Nah, kalau kamu mau sedikit aja kuahnya nanti di akhir, ini kamu bisa agak besarkan apinya setelah dipastikan ayamnya matang. Kita aduk-aduk sampai airnya itu benar-benar menyusut. Nah, ini adalah tampilan akhir dari ayam lombok hijau atau ayam cabai hijau atau ayam lado mudo ala saya. Dimakan dengan nasi hangat ditambahkan dengan topping atau lalapan timun, rasanya mantap.
So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.